أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم Sadaqallahul azim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah mendolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang." Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 52, 53 dan 54. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal munafikin wa na'udzu bika minal
musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali dengan Bapak Yudi Nur Sejati di Amerika Serikat untuk menyambungkan hakko tilawatih kita, hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya, Allah mengkasih sayangi kita semuanya, dan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita dengan jalan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat nanti di surat Ali Imran ayat 185. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk saudara dan saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa kita untuk seluruh saudara dan saudari kita, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Taubah ayat 100, surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 52. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun kepada hamba-hambanya. Jadi Allah akan mengasihi kita, Allah akan menyayangi kita apabila kita mau untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Allah Maha Pengampun, akan mengampuni kita kalau kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dilihat di surat Ali Imran mulai ayat 130 sampai 136. Walaupun Bani Israel telah melakukan kekafiran dan kemusyrikan sedemikian rupa, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan maaf dan ampunan kepada mereka agar mereka mensyukurinya. Allah tidak segera menimpakan adab kepada mereka, melainkan ditangguhkannya sampai datangnya Nabi Musa alaihi salam dan memberitahukan kepada mereka cara menebus dosa agar selanjutnya mereka mensyukuri nikmat-Nya. Jadi dengan adanya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu. Minta tolong Pak, surat 30 namanya Ar-Rum ayat 30 Pak. 10. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 31-nya, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk
orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya, jadi kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kepribadian mensekutukan Allah itu. Jadi itu harus kita berlindung dari kafirin, dolimin, fasikin, munafikin, musyrikin, karena itu adalah perilaku yang jelek, yang buruk, yang harus kita tinggalkan. Coba lihat 32-nya. 32-nya yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Bagaimana kalau umat ini berpecah belah, kemudian masing-masing merasa paling benar padahal dia salah? Itulah yang harus dipelajari, harus dihayati firman suci ini. Kemudian 33-nya, Pak. 33-nya, dan apabila manusia ditimpa oleh satu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Kalau ditimpa bahaya dia minta tolong, minta ditolongi sama Allah. Tapi setelah diberi tolong dia berbuat syirik lagi. Nah, itulah orang yang tidak mau berterima kasih. 34-nya, Pak. Biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Nah, bersenang-senangnya di sini adalah sementara sebatas umurnya, kemudian dipaksa dia untuk masuk ke dalam adab yang sangat berat. Naudzubillah ya. Terus berikutnya, Pak. Ya. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan atau membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan? Terus, dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. itu ayat berapa, Pak? 36, Pak. 37-nya. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang membatasi bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. 38-nya. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 39. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Iya, Pak. Kita lanjutkan di 53-nya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan lagi kepada mereka tentang nikmatnya yang lain, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka sebagai bukti untuk menguatkan kerasulan Nabi Musa alaihi salam. Kitab tersebut diturunkan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihi salam untuk mereka jadikan petunjuk. Dengan memahami isinya serta mengamalkan syariat dan petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya, diharapkan mereka kembali menjadi orang yang baik-baik dan tidak lagi terjerumus kepada kesesatan yang lain, misalnya menyembah patung-patung dan sebagainya. Jadi tadi yang kita baca di surat Ar-Rum ayat 30 itu adalah kembali kepada fitri dan harus membuang namanya iri dan dengki. Jadi itulah yang menyebabkan umat ini terpecah belah, umat
umat ini menjadi rapuh gara-gara mereka saling bermusuhan antar satu dengan yang lainnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayat 54. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, agar menyampaikan kepada Bani Israel yang hidup semasanya pada waktu itu bahwa Nabi Musa alaihissalam sekembali dari munajat dengan Tuhannya mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi. Lalu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya dengan perbuatan kamu menjadikan anak sapi itu sebagai Tuhanmu, kamu telah membinasakan diri kamu sendiri dan telah melenyapkan pahala yang sedianya akan kamu terima di sisi Tuhanmu. Alangkah baiknya seandainya kamu menepati janji yang telah diikrarkan dan kamu mengikuti syariatku. Oleh sebab itu, bertobatlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, dan janganlah berbuat kebodohan semacam itu, di mana kamu telah meninggalkan Tuhanmu yang sesungguhnya, lalu kamu mengambil anak sapi sebagai sembahanmu." Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Musa alaihi salam juga memerintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kamu," maksudnya agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan di antara mereka membunuh mereka yang telah bersalah itu, atau mereka yang telah berbuat kejahatan itu saling membunuh, atau mereka disuruh membunuh diri mereka sendiri sebagai pernyataan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka bahwa bertobat dan membunuh diri sebagai pernyataan tobat itu lebih baik bagi mereka di sisi Allah daripada terus-menerus berbuat kedurhakaan yang menyebabkan mereka ditimpa adab. Apabila mereka telah bersih dari dosa-dosa itu, barulah mereka patut menerima pahala dan ganjaran. Abdullah Yusuf Ali berpendapat, "Bunuhlah nafsumu." Anfusakum dalam ayat ini berarti nafsu, bukan pribadi. Hampir sejalan dengan pendapat Al-Qasimi, Muhammad Asad, dan lain-lainnya. Pada akhir ayat ini Allah menerangkan bahwa setelah mereka melakukan yang diperintahkan Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat dan memaafkan kesalahan mereka, karena dialah yang memberikan jalan kepada orang-orang yang berdosa itu untuk bertobat, dan dia menerima tobat mereka sebab dia maha pengasih kepada orang-orang yang mau bertobat kepadanya. Seandainya tidak demikian, tentulah segera ditimpakan kebinasaan kepada mereka karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan itu. Jadi dosa, segala kemaksiatan itu mengundang yang namanya bencana ya Pak ya. Coba Pak, lihat Pak, surat ke-7 ayat 96 Pak. Ya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian surat ke-6 ayat 6. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami bebaskan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. 66 ayat 6 sampai 9 Pak.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengungkapkan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Syawal ini seluruh puasa kita dan amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa senantiasa beriman takwa selama 11 bulan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan 1444 Hijriah 2023 ya Pak. Amin ya robbal alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqasirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.